Oke, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang memori ya. Kemarin kita bahas tentang bus ya. Bus sudah ya, kemarin ya. Sama ilustrasi contoh konsep eksekusi program sudah kemarin ya. Untuk tugas proyeknya ya nanti ya. Hari ini kita akan bahas tentang memori ya. Memori itu nanti ada memori internal ya, ada memori eksternal ya, sama cache memory ya. Memori cache ya. Bacanya cache ya, bukan cache ya. Ya. Nah, eh, sebelum masuk ke bahasan cache memory ya, kita ulas dulu ya terkait memori itu apa saja nanti ya. Pertama tentang karakteristiknya ya, nanti terkait lokasinya ya, kapasitas, unit transfer ya, metode akses, performa ya, jenis fisik, karakter fisik sama organisasi ya. Kalau lokasi ada di mana? Memori itu? Memori itu apa? Komponen untuk menyimpan data. Nah, apa lokasinya di mana aja? Komponen-komponen yang digunakan untuk menyimpan data itu. Mungkin bisa sambil ketik di chat ya. Agak cepat aja jawabnya ya. Di mana? Saya kasih batasan ada 3 ya, 3 lokasi ya. Sebenarnya sudah saya sebutkan tadi. Ada apa? Ada 3 tadi ya. Udah jawab belum? Lokasinya ya. Kalau itu kan jenis ini ya. Kalau RAM, SSD itu kan ya nama komponennya ya. Nah, lokasinya di mana? RAM itu ada di mana? SSD itu ada di mana? Atau misalnya hard disk itu ada di mana? Nah, cache itu termasuk ya. Cache itu ada di mana? Ya. Tadi barusan saya sebutkan tadi ya. Mungkin kurang memperhatikan ya. Jadi memori itu dia bisa berada di eksternal ya. Ya sebagai storage ya, penyimpan ya. Contohnya apa? Ya tadi ada SD, ada hard disk ya, ada optical apa CD dan seterusnya ya. Flash disk ya. Itu eksternal ya. Ini ada yang internal. Internal itu apa? Contohnya. Ada RAM, ada ROM ya. Kalau yang di CPU ya tadi ya selain cache ada satu lagi apa? Kalau di CPU ada register ya. Masih ingat ya? Oke. Ya lokasinya ya. Nah, kemudian kapasitas. Nah, kapasitas ini biasanya dia menggunakan satuan word ya, yang umum digunakan untuk unit untuk dalam pengorganisasian memori itu menggunakan word ya. Jadi satu baris memori itu dikelompokkan dalam satu word ya. Ini kalau di ini ya, ukuran di internal ya. Kalau di eksternal nanti ada yang blok ya. Blok, kalau blok itu berarti kumpulan words ya. Atau ada yang menggunakan istilah lain sebagai bytes ya. Satu bytes itu berapa bit? Satu bytes berapa bit? 8 ya. Satu bytes 8 bit ya. Kalau 4 bit itu satu apa? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu bisa ketik di chat ya. 4 byte ya. 4 bit ya. 4 bit itu satu apa gitu. Satuannya apa? Kalau 8 eh, kalau 8 bit kan satu byte ya. Kalau 4 bit nah apa itu satuan? Kalau ada yang tahu bisa ketik di chat ya. Kemudian unit transfer ya. Transfer unit ya. Nah, ini tadi ya di internal, eksternal. Kalau di internal itu nanti
terkait diatur oleh bus data ya, tergantung dari lebar data dari busnya ya. Kalau eksternal itu menggunakan ukuran blok tadi ya, ukuran blok ya. Nah, blok itu terdiri dari beberapa word ya, artinya lebih besar dari word ya. Kemudian addressable unit ya, ini lokasi terkecil yang bisa dialamati ya, dialamati secara unik ya, addressable unit ya. Ya kalau di memori kan ada addressnya itu ya, itu unit terkecil yang bisa dialamati. Nah biasanya dalam ukuran word ya, ini ya. Kalau di disk itu biasanya ada istilah cluster itu ya, addressable-nya cluster. Metode akses tadi belum tanyakan ya. Metode akses apa aja? Kalau mengakses ke perangkat memori kan macam-macam memori ya. Cara mengaksesnya apa aja? Ada 4 nih ya. Apa? Ada yang tahu nggak? Coba sebutkan di chat. Metode akses ke memori ya. Nah misalkan kalau yang RAM itu aksesnya gimana dia? Atau flash disk ya? Atau kalau CD drive, disk ya, yang bentuk disk itu aksesnya gimana? Atau kalau dulu ada pita magnetik ya, jenis pita magnetik ya, itu cara mengaksesnya gimana itu? Mengakses dari artinya dari satu memori, dari satu lokasi dia mau pindah ke lokasi yang berikutnya, yang lain gitu ya. Nah itu cara metodenya seperti apa dia langkahnya? Atau yang cache tadi gimana ya? Ada 4 ya. Metode pengaksesan memori. Ya bisa acak ya, bisa sequential, bisa direct langsung ya, bisa asosiatif ya. Kita lihat satu persatu ya. Nah kalau yang sequential contohnya tadi ya, tape tadi ya, tape magnetic tape yang memori dalam zaman dulu ya, sekarang sudah nggak dipakai, seperti kaset ya, mungkin kalau ada yang tahu kaset ya. Nah itu dia metode aksesnya kan sekuensial ya, harus misalkan dia mengakses di satu alamat di yang ujung sebelah kiri misalkan ya. Kalau mau mengakses ke ujung sebelah kanan dia harus diputar dulu kan pitanya ya, baru dia bisa mengakses. Itu sekuensial ya. Jadi eh, melewati semua track ya atau alamat yang ada di situ ya untuk mencapai alamat yang berikutnya ya. Ya dia sekuensial kalau yang model pita magnetik ya. Nah kalau yang disk, bentuk disk ya, ya seperti hard disk ya, CD-ROM ya, dan seterusnya yang bentuknya cakram ya, itu dia direct ya, dia direct. Jadi nggak sekuensial ya dia. Kalau cara kerja disk kan disknya berputar, kemudian nanti ada headnya ya, headnya itu bisa bergerak nih ya. Jadi kan dia nggak dia bisa melompat gitu ya, cepat ya, banding dengan sekuensial ya. Nah ini yang direct ya. Nah kemudian ada yang random ya, ya contohnya seperti RAM ya, yang solid state ya, solid state memory ya, RAM, flash disk ya, ROM dan seterusnya ya. Ini dia random ya, acak ya. Jadi bisa dari satu alamat bisa langsung lompat ke alamat yang lain ya, tanpa harus tadi ya sequential atau direct yang disk tadi kan itu ya. Dia langsung aja ya, lompat-lompat ya, bisa bisa dari alamat 1 ke alamat 100 misalkan ya, nanti baik lagi ke alamat 10 ya, ke alamat 1000 dan seterusnya ya. Nah, bisa langsung lompat-lompat random dia ya. Cara aksesnya random ya. Nah ada satu lagi sifatnya asosiatif ya. Nah ini cache ya, nanti kita lihat. Nah tadi kan ada 3 macam pemetaan tadi ya. Nanti pengaksesnya juga nanti dia asosiatif ya. Jadi karena cache ini dia merupakan baik dia kan sebenarnya dia perantara antara prosesor dengan memori ya, atau istilahnya dia bisa dikatakan sebagai memori bayangan ya.
Jadi kalau program dan data itu kan instruksi ya, yang ada di memori itu sebenarnya tidak langsung diambil dari memori ya, tidak langsung diambil dari memori ya. Karena apa? Karena perbedaan di evolusi kinerja komputer kemarin dibahas nggak? Gap antara eh, prosesor dengan memori ya. Kalau prosesor ditambah komponen transistornya ya, akan makin cepat ya, karena dalam sekali, karena untuk pemroses kan, semakin ditambah transistornya makin cepat ya. Berbeda dengan memori. Kalau memori kan bukan untuk pemroses, dia untuk penyimpan aja ya. Ditambah transistornya atau chipnya, kapasitasnya makin besar ya. Kapasitas semakin besar tapi tidak ada kaitan dengan kecepatan ya, karena dia bukan untuk pemroses ya. Nah, itu makanya antara prosesor dengan memori ya, itu ada gap kecepatan antara prosesor dengan memori ya. Prosesor semakin ditambah komponen dia semakin cepat kerjanya. Kalau memori dia ya kecepatannya tidak signifikan ya. Ada gap ya, ada jarak yang terlalu jauh ya. Nah, oleh karena itu maka digunakan apa tadi? Memori perantara tadi ya. Memori bayangan tadi. Cache ini ya. Digunakan cache untuk cache ini letaknya di mana? Di mana tadi? Letaknya di mana cache ini? Di cache, memori cache ada di mana? Hmm? Hmm? Lokasinya di mana? Tadi kan baru kita bahas tadi di awal tadi. Di hmm? Umumnya ada di CPU ya, ada di prosesornya ya. Ya, karena berdekatan dengan prosesor kan dia, karena dia saat prosesor bekerja itu dia langsung berinteraksi dengan cache-nya ya, bukan dengan memori ya, tidak secara langsung, kecuali kalau di cache itu tidak tersedia data yang dibutuhkan, itu baru dia nanti minta ke memori. Nah, dia jadi artinya cache ini asosiatif dia ya. Sifatnya dia aksesnya asosiatif. Asosiatif terkait tadi juga ya, mapping tadi ya, mapping function ya, nanti kita bahas ya. Mudah-mudahan ada waktu nanti. Nah, kemudian hierarki memori ya terkait dari kalau memori itu hierarkinya digambarkan seperti ini ya, piramid gitu ya. Jadi ini memperlihatkan lokasi juga ya. Nah, dan apa ini menggambarkan apa ini? Kenapa dia ke atas semakin kecil ya? Menggambarkan apanya? Nah, di atasnya ada register, cache ya, main memory ya, kemudian di bawahnya ada magnetic disk ya, CD-ROM dan seterusnya ya, storage ini di bawahnya. Menggambarkan apa ini? Kenapa buat bentuknya piramida? Kenapa bukan kotak atau kubus gitu ya? Atau piramidanya kebalik gitu? Ini menggambarkan apa nih? Kira-kira nih? Logika sederhana aja. Ya. Apa? Menggambarkan perbedaannya apa nih antara yang di atas dengan di bawah ini apa perbedaannya? Kira-kira? Hmm? Nah, ini kan semakin mengecil ya ke atasnya ya. Ya, semakin kecil apa? Apanya? Apa? Ya, kapasitas atau ukurannya ya. Ukurannya semakin kecil. Nah, tapi berbanding kebalik dengan kecepatannya ya. Semakin ke atas ini semakin cepat ya. Nah, kecepatannya semakin lebih cepat. Nah, ini hierarki ya. Kemudian performa dari memori ini nanti tergantung access time, kemudian sama cycle time ya. Access time itu artinya waktu antara
saat data yang lagi diakses ya, atau alamat yang lagi diakses, dengan ketika dia data yang diakses itu diambil ya, sampai diambil ke CPU-nya ya, ke prosesornya ya. Nah, waktu pengambilan data istilahnya ya, access time ya. Nah, kemudian ada memory cycle time ya. Nah, memory cycle time ini jadi waktu dari siklus memorinya ya, untuk mengambil satu data. Jadi tidak hanya access time aja ya. Jadi nanti memori setelah mengambil data, dia butuh waktu untuk recover ya. Nah, jadi satu siklus siklus memori itu access time-nya ditambah dengan recovery-nya ya. Nah, ini satu siklus memori. Kemudian ada transfer rates ya. Nah, ini kecepatan dari rata-rata data dapat dipindahkan ya. Ya. Bisa bit per second biasanya, atau megabit per second dan seterusnya ya, transfer rate-nya. Nah, ini yang bisa menggambarkan performa dari memori ya. Nah, kemudian jenis fisiknya ya. Nah, jenis-jenis komponen fisiknya dari memori ya. Memori itu bisa terbuat dari semikonduktor ya, bisa dari bahan magnetik ya. Ya, kalau semikonduktor ada RAM ya, ROM termasuk ya, kemudian flash disk ya. Magnetik itu ada hard disk ya, hard disk, tape ya. Kemudian ada optical, CD, DVD ya, sama beberapa contoh ini mungkin nggak, yang lainnya sudah tidak digunakan ya. Kalau yang terbaru itu ada yang dari bahan kaca juga ya ini. Nah, tapi jarang digunakan ya. Kalau SSD masuknya mana ini kira-kira? Hmm? Magnetik atau apa? Nah, silakan nanti cari ya. Magnetik itu SSD itu solid state ya, solid state drive ya. Karakteristik fisiknya ya, ini terkait kerentanan ya, kekuatan dari memorinya ya. Ya, setiap tergantung dari bahannya nih ya. Nah, kalau yang paling kuat nih bahan yang optical ya. Nah, dia asal tidak tergores atau secara fisik rusak ini ya, kalau semuanya kalau fisiknya rusak rusak ya. Tapi kalau optical ini lebih tahan, daya tahannya lebih lama ya. Kalau secara fisiknya nggak rusak ya. Volatility ini datanya ya, eh, permanen atau tidak ya, volatil ya. Kalau storage kan dia lebih permanen ya. Kalau RAM, memori ini biasanya dia volatil ya sifatnya ya. Erasable ya, ini sifat nanti bisa dihapus atau tidak dihapus ya. Nah, seperti ROM ya, kita lihat ya. Kemudian kebutuhan daya. Oke, kita jeda azan dulu ya.